Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Dot Petilasan. Di cerita kali ini saya akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Teror Pocong Sang Rentenir. Dan sebelum saya bacakan kisahnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share, serta komen di kolom komentar. Dan berikut adalah ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir kota, ada seorang rentenir yang bernama Pak Sudirman. Dia dikenal sebagai pria yang kejam dan tanpa belas kasihan, terutama ketika berurusan dengan orang-orang yang berhutang padanya. Banyak warga desa yang terpaksa meminjam uang dari Pak Sudirman karena keadaan ekonomi yang sulit. Meskipun mereka tahu bunga yang dikenakan olehnya sangat tinggi. Pak Sudirman hidup sendiri di rumah besar dan mewah yang terletak agak jauh dari pemukiman warga. Istrinya sudah lama meninggal dan anak-anaknya pindah ke kota besar untuk menghindari sifat keras ayah mereka. Namun, Pak Sudirman tidak peduli. Baginya, harta dan kekayaan adalah segalanya. Suatu hari, seorang petani miskin bernama Pak Darto datang ke rumah Pak Sudirman untuk meminjam uang. Istrinya sedang sakit keras, dan dia membutuhkan uang untuk membeli obat. Pak Sudirman setuju untuk meminjamkan uang, tetapi dengan bunga yang sangat tinggi. Pak Darto terpaksa menyetujui karena sudah tidak ada pilihan lain. Namun, waktu berlalu, dan Pak Darto tidak mampu membayar hutangnya. Dia sudah kehabisan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi membayar bunga yang terus bertambah. Pak Sudirman tidak peduli dengan alasan-alasan Pak Darto dan memberikan waktu 1 minggu untuk melunasi hutang, atau dia akan menyita rumah dan tanah Pak Darto. Minggu yang dijanjikan tiba, tapi Pak Darto masih belum mampu melunasi hutangnya. Pak Sudirman dengan wajah dingin tanpa belas kasihan mendatangi rumah Pak Darto untuk menagih hutang. Namun, alangkah terkejutnya dia ketika mendapati rumah Pak Darto sudah kosong. Rupanya, Pak Darto dan keluarganya melarikan diri untuk menghindari Pak Sudirman. Dengan marah, Pak Sudirman pulang ke rumahnya dan bersumpah akan menemukan Pak Darto serta membuatnya membayar dengan harga yang mahal. Malam itu ketika dia sedang beristirahat di ruang tamu, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. "Siapa di luar?" seru Pak Sudirman dengan suara geram. Tak ada jawaban, hanya menyelimuti malam yang hening. Merasa terganggu, dia membuka pintu dan melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, hanya angin malam yang dingin menyapu wajahnya. Pak Sudirman menutup pintu dan kembali ke dalam rumah. Namun belum sempat dia duduk kembali, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Dengan hati-hati, dia membuka pintu lagi. Dan kali ini, di depan pintu berdiri sosok yang tidak pernah dia bayangkan akan ditemuinya. Di hadapannya berdiri sesosok pocong dengan wajah pucat membiru dan mata yang tertutup kain kafan yang robek. Pak Sudirman terkejut dan mundur beberapa langkah. Pocong itu diam saja, tidak bergerak sedikit pun. Tapi tatapannya seolah-olah menembus kain kafan dan menusuk langsung ke hati Pak Sudirman. "Siapa kamu?" Pak Sudirman tergagap. Keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Pocong itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana dengan tubuhnya yang kaku dan terbungkus kain kafan kotor. Pak Sudirman merasa takut, namun dia mencoba untuk mengendalikan dirinya. Dia bukanlah orang yang percaya pada hal-hal mistis. "Cepat pergi dari sini!" seru Pak Sudirman sambil menutup pintu dengan keras. Namun, begitu pintu tertutup, suara ketukan terdengar lagi, lebih keras dan lebih memekakkan telinga. Pak Sudirman panik.
Dia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu terus berlanjut. Seolah-olah ada ribuan tangan yang mengetuk pintu rumahnya. Ketakutan mulai merasuki hati Pak Sudirman. Dia berlari ke kamarnya, mencoba menenangkan diri dan berpikir itu semua hanya ilusi. Namun, suara ketukan itu kini pindah ke jendela kamarnya. Pak Sudirman menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara itu. Namun sia-sia. Suara ketukan itu semakin menjadi-jadi, bahkan terdengar di seluruh penjuru rumah. Dengan keberanian yang tersisa, Pak Sudirman memutuskan untuk membuka jendela kamarnya. Ketika dia membuka jendela itu, sosok pocong yang sama kembali muncul di hadapannya. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Apa maumu? Pak Sudirman bertanya dengan suara gemetar. Pocong itu masih tidak menjawab. Tiba-tiba, kain kafan yang menutupi wajahnya terbuka sedikit, memperlihatkan wajahnya yang rusak dan busuk. Mata yang tertutup itu kini terbuka, menatap langsung ke arah Pak Sudirman. Pandangan mata itu penuh dengan kebencian dan dendam. Pak Sudirman terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar ketakutan. Pocong itu perlahan mendekat, semakin dekat hingga Pak Sudirman bisa merasakan bau busuk kematian yang menyengat. Aku akan bayar hutangmu. Pak Sudirman berusaha berdiri sambil terisak. Namun kakinya tidak bisa digerakkan, seolah-olah diikat oleh rasa takut yang luar biasa. Pocong itu hanya diam, namun matanya berbicara. Tatapan itu mengingatkan Pak Sudirman pada seseorang. Seseorang yang baru saja dia rugikan. Wajah pocong itu mirip dengan Pak Darto, petani miskin yang melarikan diri darinya. Tidak mungkin, gumam Pak Dirman. Kamu sudah mati. Pocong itu terus mendekat. Tangan-tangan yang terikat kain kafan terulur ke arah Pak Sudirman. Wajahnya yang rusak kini tepat di depan Pak Sudirman. Tiba-tiba, pocong itu mengeluarkan suara serak yang terdengar seperti suara dari dunia lain. Kamu sudah mengambil nyawaku. Sekarang, aku akan mengambil nyawamu. Pak Sudirman menjerit ketakutan, tapi suaranya tidak bisa keluar. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak sedikit pun. Pocong itu kemudian meraih leher Pak Sudirman dengan tangan dinginnya. Sentuhan itu membuat Pak Sudirman merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Kamu tidak bisa melakukan ini. Pak Sudirman mencoba melawan, tapi tenaganya hilang dan rasa takut telah mengambil alih seluruh dirinya. Pocong itu kemudian menariknya lebih dekat dan wajahnya yang rusak menyentuh wajah Pak Sudirman. Tiba-tiba, pandangan Pak Sudirman menjadi gelap. Dia merasa tubuhnya seolah-olah tenggelam ke dalam kegelapan yang tidak berujung. Ketika pagi tiba, tetangga yang penasaran karena tidak melihat Pak Sudirman keluar rumah seperti biasanya, mencoba mengetuk pintu rumahnya, tidak ada jawaban. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk mendobrak pintu dan masuk. Mereka menemukan Pak Sudirman sudah tergeletak di lantai ruang tamu. Matanya terbelalak lebar dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa di wajahnya. Tubuhnya dingin dan kaku, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di sampingnya terdapat kain kafan yang kotor dan bau busuk yang menyengat. Desa itu gempar dengan kematian Pak Sudirman yang misterius. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Namun, desas-desus tentang teror pocong yang dialaminya menyebar dengan cepat. Sejak saat itu, rumah besar milik Pak Sudirman dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalam rumah itu. Mereka percaya bahwa arwah Pak Darto yang meninggal dalam pelarian karena tekanan hutang yang tak mampu dibayar telah kembali untuk membalas dendam. Dan setiap malam, ketika bulan purnama muncul,
Warga desa sering mendengar suara ketukan yang keras dari dalam rumah kosong itu, seolah-olah pocong Pak Darto masih mencari rentenir kejam yang telah mengambil nyawanya. Mereka pun percaya bahwa siapapun yang masuk ke rumah itu akan mengalami nasib yang sama dengan Pak Sudirman, diburu dan dihantui oleh arwah rentenir yang tak pernah bisa menemukan kedamaian. Demikian tadi cerita tentang pocong Pak Dirman. Semoga bisa menghibur kawan-kawan semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam cerita-cerita mistis selanjutnya hanya di Dot Petilasan.